Emang ada ketertarikan politik tuh dari dulu? Atau? Dari dulu, gitu? saya tuh dari sejak SMA, pragmatisme itu bagian dari perjuangan. Cerebral palsy ini diajak keliling. Kurang goes nganter akang ka pendopo. Waduh, ya Allah, kayak itu masih lami, kayak orang SD. Ya, non ya, non Kang. Let's go Kang, let's go. Ini mah mini yang udah properly sebuah mobil. Properly sebuah mobil. Ya. Nggak kayak mini yang Oh, yang mini yang sebelumnya. Mr. Bean. Bukan. Mini yang BMW yang pertama dulu tuh. Oh, zaman Tahun itu. 2011 tuh. Waduh. Iya. Clubman. Apa maksudnya yang Clubman? Rada besar ya Kang ya, nggak Iya, kecil dulu, tuh dulu gitu. kan pintunya sebelah kanan. Hah? Dulu yang pertama Clubman yang pertama pintunya sebelah kanan satu. Oh iya. Pintu belakang ya. Clubman tuh emang udah varian udah lama Ini ya? varian yang kedua. Oh. Ini varian yang kedua. Clubman itu ciri khasnya adalah dia punya pintu suicide di belakang yang kebuka gitu. Iya benar, jika lemari Betul, seperti lemari. Nah dulu mah kita ke kiri aja. ke kiri, oke. Oh gitu Kang. Kecil. Ini mah udah a proper car, what we call it. Iya lumayan lah. Kang, kalau mau nyupiran. Oke. Pokoknya mah Kang mah santai weh hari ini teh. Ya, Baik. aku antar. Kemana akan pergi? Kita akan ke ini dulu. Kita akan menuju ke sebuah tempat di mana aku kick off kampanye untuk menjadi wali kota Bandung di tahun 2024. Wis. Namanya Kiara Park. Kiara Park ini kalau buat orang Bandung Timur, area timur lah ya, yang tinggal di Kiara Condong, tinggal di Antapani, tinggal di Arsamani, tinggal di Binong gitu. Bingung. Kiara Park ini adalah sebuah tempat di mana ini kita lagi lihat daerah Binong namanya. Oh iya teh bingung. Itu Binong. Tempat di mana kita teh salah satu public space yang sangat terbuka, di mana tanahnya punya Pemkot, tapi pengelolaannya oleh swasta. Oh oke, tapi kita Kiara Park kayak kanyawan. Aduh, kanyawan. Nah jadi panggil. Ya ke kiri ke kanan juga Kang. Gitu. Oke siap. Udah pencet menu aja. Nah udah. Oh, udah. Nama gitu Kang, kan Kiara Park nih kayak zaman saya kecil mah belum ada Kiara Park. Kayak baru-baru kan? Baru belum 10 tahun. Kalau nggak salah mah 2016 atau 2017. Masa? Nggak pernah, sumpah. Nih, dari Binong. Jadi kan Gatot Subroto, mentok Binong, Binong mentok, belok kiri, kita ke arah Kiara Condong. Iya. Kalau belok kanan, tadi lampu merah, kita akan ketemu dengan si persimpangan terlama sedunia teh. Oh nya eta. Samsat. Iya. Ya, persimpangan Samsat. Kang, ini ya, Kang teh kan kalau dilihat mah penyiar gitu ya. Penyiar, terus di radio, Mustang, Prambors, Farhan gitu. Emang ada ketertarikan politik tuh dari dulu? Atau? Dari dulu, gitu? saya tuh dari sejak SMA ya, udah seneng bacaannya teh. Punten ya, Apa? soalnya oke. mukanya belang-belang. Oke, saya sangat seneng catatan pinggir regional teman. Itu jadi Tempo, Panji Masyarakat itu dua majalah politik yang saya sudah lahap sejak saya SMA gitu ya. Model SMA macam begitu. SMA 3 Bandung itu emang nerd seperti kita semua. Saya tidak baca politik SMA, maaf. Baca itu. Terus begitu saya masuk SMA dan masuk ke jurusan A3 kan ya. Saya tertarik sekali mengikuti pelajaran sosiologi, pelajaran tata negara, pelajaran antropologi. Tertarik pisan gitu. Iya, disitulah saya mulai mengerti yang namanya
rekayasa sosial teh seperti apa gitu, bagaimana sistem demokrasi itu dibentuk dan lain-lain gitu. Nah makanya ketika kuliah, wah memang hobi Tapi gitu. kan kuliah ngambil ekonomi. Ya dan ekonomi itu politik lahir karena ekonomi, Bu. Oh, itu maksudnya tuh kenapa ngambil jurusan Ekonomi politik, adalah gitu? ilmu untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Ya. Di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, Ah. sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut itu terbatas, sehingga terciptalah supply dan demand. Eta. Aneh tahu gue udah lapel. Ya, Kang, bener. berarti kuliah aktivis tuh karena sudah tertarik dengan Kuliah aktivis ya, bareng sama Niko Siahaan, bareng sama Ferry Joko Juliantono, Oh, bareng sama Yudi Krisnandi, itu UNPAD semua. UNPAD, aktivis-aktivis semua itu Oke. yang ya manggung lah ya. Waktu itu senior kita, mentornya Kang almarhum Kang Ferry Mursidan Baldan. Ya. Gitu. Nah inilah gitu hasil-hasilnya begini ini. Jadi sudah tertarik gitu kan? Aku pikir Tertarik. kan tidak semua, bahkan mungkin hanya segelintir penyiar yang tertarik sama politik gitu Kang. Ya, Berarti dari kuliah. Habis Dari- kuliah, habis kuliah terus Oke. kan jadi masuk jadi penyiar radio. Nah, organisasi juga. iya, saya lebih aktif di yayasan sebetulnya karena saya lebih percaya kepada impact gitu ya. Jadi, kita tuh kalau berbuat sesuatu harus memberikan impact kepada orang lain, dampak gitu. Sambil siaran. Sambil siaran. Dan kemudian saya menyadari ternyata asistensi saya di media teh berhasil menarik perhatian banyak orang untuk mengamplifikasi kerja-kerja sosial. Iya. Lama-lama saya berpikir kayaknya akan lebih besar impactnya kalau saya masuk ke politik. Maka pada tahun 2016 16. saya memutuskan untuk masuk ke politik. Dan 2018 ketika saya mulai masuk ke daftar calon tetap Pileg 2019, maka pada Desember 2018 saya memutuskan untuk berhenti sebagai entertainer. Dan Akang masuk politik resmi langsung di Nasdem. Sebagai anggota partai ya. Nggak sempat ke partai lain-lain dulu gitu. Ya, partai lain mampir-mampir aja. Mampir-mampir teh tidak anggota. Enggak. Oh. Pemilihan Nasdem kenapa tuh Kang? Buat saya Nasdem itu partai paling pragmatis. Ideologinya kan restorasi. Nah, restorasi itu diambil dari kata bahasa Inggris artinya to restore. Gitu. Mengembalikan ke jalur seharusnya gitu ya. Oke. Nah, apa sih dalam bahasa Indonesianya itu artinya kita harus memperhatikan kepatutan dan kepantasan. Maka harus udah ada dulu sesuatu baru kita kembalikan ke jalur kepantasan dan kepatutan. Bukan sebuah ideologi partai yang menciptakan dari nol jadi sesuatu. Jadi artinya pragmatisme itu bagian dari perjuangan. Oke. Nah, itu saya Memilih suka. nggak Kang? Memilih dulu. Oh, misalnya partai Koning, gini. Oh, Merah gini. saya sempat masuk ke ikut bergaul lah ya ke partai yang menurut saya paling ideologis. Ada 2 di Indonesia. Saya agak kurang sereknya karena dalam titik-titik tertentu ternyata ideologi yang begitu diangkat itu harus dikompromikan dengan pragmatisme kan gitu. Nah, terus masuk bergaul dengan teman-teman dari partai yang sangat pragmatis gitu. Ya. Waduh, kok nggak ada ideologinya? Kita belok kanan. Oke. Nah, kalau saya masuk ke Nasdem teh, ideologinya dapat, pragmatismenya juga dapat. Oke, siap. Nah itu yang membuat saya jadi nyaman Akhirnya lah. memilih itu gitu. Di Nasdem. Oke. Dan kemudian pernah nggak kepikiran sama Akang sampai akhirnya pada titik ini gitu, menang di pemilihan wali kota gitu. Sampai ke titik ini ketika Akang masuk pertama ke Nasdem gitu ya, ke partai politik. Ada cita-cita pokoknya gue harus jadi misalnya RI 1 gitu. Oh. Ada
kayak proyeksi ke depan gitu Kang? Ya, saya itu orang yang dari sejak umur 15 tahun gitu ya. Gara-gara udah berusaha mengerti kenapa waktu itu Pak Harto membuat yang namanya Repelita. Acara pembangunan 5 tahun. Iya. Kenapa mesti 5 tahun gitu? Oh, ternyata dalam 5 tahun tuh ada beberapa achievement yang bisa didapatkan gitu. Itu kan namanya jangka menengah, dan nanti ada jangka panjang yang tercantum dalam garis besar haluan negara GBHN. Maka saya melakukan hal yang sama terhadap diri saya sendiri. Saya punya target 5 tahunan. Di Terus saya umur 15 tahun. punya Wow, Edun terus. Jadi dari umur 15 tahun begitu lulus SMP, saya memperkirakan 5 tahun lagi saya ngapain. Umur 20 tahun saya sudah independen nih secara ekonomi, punya penghasilan sendiri gitu. Kita budak umur SMP itu 15 tahun mikirnya gitu. Iya kan, saya selalu bertanya 5 tahun ke depan ini apa. Dapatlah rezeki umur 19 tahun udah punya kerjaan. Sampai saya ceritain dulu, sampai umur 20 tahun, 19 tahun udah dapat pekerjaan yang tetap. Terus gitu. Apa pekerjaan tetap 20 tahun? Menjadi supplier paprika untuk restoran Pizza Hut di Kota Bandung. Umur 20. Umur 19. Desember 2019, Desember 89. Gila. Jadi umur 20 tahun udah punya penghasilan terus itu, dan udah membiayai kuliah sendiri. Wow. Waktu itu terus kemudian cuman targetnya kepanjangan. 25 tahun udah bisa merantau ke Jakarta. Maka umur 25 tahun dia merantau ke Jakarta tapi nggak lulus kuliahnya. Karena lupa dimasukin ke dalam target. Jadi akhirnya umur 25 tahun selesai kuliah, udah full. Nah, udah gitu berpikir lagi, oke, umur 30 tahun, ekonomiku harus sudah mapan. Mapan tuh artinya gini, udah nikah, punya rumah, punya penghasilan dan simpanan yang tetap, yang bisa saya kelola. Ya alhamdulillah umur 30 tahun, udah punya anak 2, udah punya simpanan aset berupa tanah dan bangunan di Bandung dan di Jakarta, sama simpanan untuk tabungan yang cukup gitu, dan investasi udah berkembang gitu itu. Dan waktu itu berpikir bahwa gue harus jadi penyiar radio dan penyiar televisi yang terbaik se Indonesia gitu, udah mikirnya gitu. Ya kejalanan ya, saya siaran sama Indi yang satu lagi, Indi Barens FM, mulai 99, umur 29, menemukan jalur di dunia televisi, program prime time ya. Itu adalah acara di Indosiar. Pesta Indosiar. Pesta Indosiar. Di situ tuh bersamaan tuh pada umur 29. Pada umur 30 itu on the way to the puncak. Umur 33 gongnya banget. Jadi pada saat ulang tahun ke-30 sebenarnya saya bersyukur dapat semuanya yang saya inginkan. Saya target lagi umur 35. Lagi. Wah, harus sudah bisa menciptakan program TV sendiri. Dilalah ketemu sama Tama, diminta untuk co-create bersama dia, menciptakan 3 program. Satu talk show sendiri bernama Lepas Malam, kemudian acara komedi bernama Extravaganza, kemudian acara sahur. Umur 35. Nah, mencapai umur 35 terus begini, saya mesti mapan nih, dalam artian menjadi orang yang bisa masuk ke semua kalangan. 2008 saya berhenti bikin program TV, saya balik lagi ke radio. Umur 38. Kan sempat di Antv dulu kan? Ya, itu bagian dari fase itu dari transisi ke Antv lah ya. Nah, umur 38 dia berasa udah semuanya. Saya targetnya apa lagi ya? Maksudnya 2 tahun lagi untuk mencapai target. Maka umur 40 saya targetkan, aku mesti balik lagi ke radio. Maka umur 38 balik lagi ke radio. Umur 40 alhamdulillah program radio di Delta FM itu menjadi program radio nomor 1 untuk talk show pagi. Gila. Waktu itu teh. Gila. Itu pencapaian yang itu target juga itu. Itu salah satu target juga. Kemudian bikin target lagi.
ngomongin target lagi apa ya. Nah, ini ada masa-masa kosong. Jadi memang kalau untuk seorang pria usia antara 40 ke 45 itu saya rasain sendiri. Itu usia yang disebut sebagai middle age crisis. Wah, itu berat pisan. Karena gini, kita ngerasa udah sangat mapan secara ekonomi maupun secara pencapaian, ya, achievement. Tetapi pada saat bersamaan kita juga udah mulai menikmati kemapanan itu. Rada lepas tuh, kontrol tuh, nggak jelas mau kemana gitu. Tapi ada satu achievement yang akhirnya saya dapatkan juga, berhasil menjadi bagian di tahun 2014 usia 44 tahun menjadi bagian dari Persib meraih juara Liga tahun 2014 dan juara Piala Presiden tahun 2015. Cukup ya, kayaknya udah cukup nih. Udah gitu disitulah saya merenung, apalagi pada saat kami kehilangan putra yang pertama. Itu merenung apa ya? What is the purpose of my life? Itu pertanyaan. Akhirnya ditemukanlah jawabannya, yaitu masuk politik. Itu berarti di usia 46. Pas masuk politik nanti kita bersambung lagi ya. Oke. Siap. Oi bos, gak nebeng, bukan punya gua. Saya temennya. Pak Henry adalah orang yang percaya bahwa saya bisa jadi wali kota di saat orang lain. Wah, nanti saya tanya-tanya nih pasti. Oh, jangan. Boleh atuh. Nggak mau dia. Nggak mau. Di saat orang lain teh masih menganggap bahwa si Farhan itu bukan naon lah gitu, modal ngetop doang. Orang nggak percaya bahwa ngetop dan tampang itu sesuatu ya kan. Boros, selamat ya. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya. Ya kan kita tujuannya apa? Berhasil. Alhamdulillah. Udah lihat kan dipekerjaan sih. Mantap. Setiap teman kumpul kasih tahu gitu. Ini dari kelompok warga Bandung yang berdarah Batak. Abangku ini mendukungku sepenuh hati. Ya, Mendukung tanpa proyek. benar. Hanya satu permintaan. Apa bang? Untuk fasilitas umum tidak ada kamar mandinya di seluruh Nanti Indonesia. kita bikin ya. Kita bikin WC umum ya. Iya. Siap. Damang Mantap. Pak. Masih lami Pak, kayak 2 bulan deh. Biar keren. Wah, jangan terlalu keren, nanti aku kalah ganteng. Enggak lah, lebih ganteng kita. Ini Kiara Park ini teman-teman jurkam saya juga nih dari dulu. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Om Farhan, Kang nama? alhamdulillah Om. Alhamdulillah sehat. Lala. Lala. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kepala di sekolah 88 Iraha. Ya, kumaha ketuana lah. Ketuana Pak Bukadis. Maluku Bandung. Maluku Bandung, terima kasih ya. Keren. Ini mau dipoto katanya sama. Iya, yuk. Selamat berolahraga. Selamat berpromosi. Sama alhamdulillah. Nuhun ya Pak. Nuhun ya. Yang kidul Pak. Rencangan dari Joko. Oh, mendingan. Gajar tuh ya. Nuhun. Om Salman katanya. Mangga. Papa boleh minta foto nggak? Boleh dong. Atur nuhun mangga sadayana babay gelis. Jadi aku tuh di sini hari Sabtu maksain diri untuk selalu datang ke sini karena ini bagian dari ruang publik yang menurut aku hatur nuhun ya Kang ya. Ruang publik yang sangat dibutuhkan sama Kota Bandung. Luar biasa. Kalau Tiap Sabtu maksain aja iya, pokoknya ke sini. kenapa? Karena awalnya sih bukan buat kampanye, emang saya ngelihat bahwa Bandung butuh ruang publik Iya, gitu. iya. Nah, ruang publiknya itu ya kalau ngelihat dari prinsip bahwa ini dikelola bersama antara pemerintah dengan swasta, ini salah satu yang sangat baik. Ada ruang komersialnya supaya sustainable perawatannya. Tapi pada saat bersamaan juga menyediakan ruang publik yang sangat luas untuk semua orang. Lihat, ada rombongan bapak-bapak, ada rombongan pelari, ada rombongan anak-anak Barudak. itu. Iya, ada semuanya. Kang mau
bikin kayak gini lagi nggak di Bandung, di wilayah lain? Harus ada ya, saya Ini teh rencana Akang? udah ada sebetulnya mah, kayak Tegalega teh udah jadi. Iya, itu Tegalaga ya. Nah, saya kan masa kecil saya itu dihabiskan di Tegalega sampai jadi masa remaja. Mau diapain Kang Tegalaga Kang rencana Akang? Kan udah bagus sebetulnya ditata kelola, disusun ulang lah ya, ditata ulang sama Kang Emil. Ya. Nah, cuman memang tata kelolanya mesti kita perbaikin. Harus ditata deui. Betul. Komersialnya di sana itu dikelola oleh 6 kelompok yang mengelola sekitar hampir 6.000 pelaku UMKM atau PKL. Oke. Nah, itu teh mesti dikelola secara lebih kalau di sini kan ada BUMD sama korporasi Ya. komersialnya. Maka kalau di sana itu harus lebih ke koperasi Oke. dan juga istilah kita namanya organisasi kemasyarakatan gitu. Ya. Sama-sama kita kelola ya gitu. Pengelolaannya apa sih? Dan yang paling penting mah bersih dan aman itu aja. Iya, sama. Hanya cukup bersih dan aman, nggak perlu yang lain lagi. Nah, untuk bersihnya itu sama amannya itu harus berupa standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mau joget Akang? Yuk. Nah, malu. Nuhun ya. Saya selalu Nuhun ya, Pak. Jadi ini kalau di sini kan standar kebersihan dan Udah, ini mah keamanannya udah sama-sama. Nah, ini di Tegalega itu memang nggak boleh korporasi, harus koperasi dan organisasi kemasyarakatan. Oh, direnov nggak sih Tegalaga? Nggak usah direnov, cukup dijaga kebersihan dan keamanan. Maka di situ kita pemerintah yang mesti hadir untuk jaga kebersihan dan keamanannya gitu. Aku 2 minggu yang lalu ke Tegalaga teh Palata. Iya, Palata. tapi itu teh dibanding dulu zaman saya kecil Iya, ya 40 beda. tahun lalu mah, dulu mah itu udah brong pisan tuh. Iya, Pak. Akang dulu tinggal di mana ya? Tegalaga tempat mainnya? Iya, kita mah anak-anak selatan mainnya di Tegalega dong, main bola di Tegalega, mancing Tegalega, berenang di Tegalega. Tegalaga, Kiara Arta, terus mana lagi Kang ruang-ruang publik di Bandung yang berpotensi untuk atau ada rencana Akang mau bikin Alun-alun. alun-alun? Iya. Dulu mah Dulu alun-alun. Jalan. Kalau mau masuk ke masjid itu nyebrang dulu atau naik tangga. ya. Nah, sekarang disatuin. Jalannya ditutup, disatuin gitu. Sehingga orang mempersepsikan bahwa alun-alun itu halaman dari masjid. Oh. Nah, sebagai halaman dari masjid sebetulnya aku sih termasuk yang tidak setuju ketika dikasih karpet rumput. Iya. Gitu. Aku tuh tidak. Tapi kan waktu gua mah cuma suara rakyat jelata ya. Ya udah, saya hanya menyatakan saya tidak setuju, tapi ya pemerintah memutuskan untuk tetap pasang ya pasang aja. Mungkin nanti mas saya akan meninjau kembali. Inilah kalau kita udah jadi pemerintah itu nggak bisa ngambil keputusan langsung. Kita harus melakukan kajian ulang. Apakah tetap mau pakai karpet itu atau enggak? Saya sih kayaknya cenderung enggak. Masalahnya baru dipasang. Selamat pagi. Lempang heula. Goes geus leuleuh. Hai, apa kabar? Sehat. Kurang gowe senganteur akang ka pendopo. Waduh, ya Allah, kayak itu masih lami, kayak orang SD-nya, nuhun ya. Nuhun Kang. Wali kota. Mantap Bandung punya wali kota baru. Alhamdulillah. Nanti ya tunggu pelantikan ya. Siap, nuhun. Amin ya, nuhun ya. Kang, Akang siapa namanya? Ridwan, Kang Ridwan, kemarin milih saha? Kang Baran. Iya, saya datang ke yang di Sukamiskin, ke kantor yang di Sukamiskin sana. Oke, menarik. Ya. Ya udah. Ya, Lagi makasih. tetap ya? Iya. Mantap. Soalnya udah terkenal sering lihat di TikTok di YouTube. Ngomongin tentang Persib, Pak. Iya dong. Itu Persib. Ya, Pak. Awas, Semoga hati-hati juara nyebrangnya. lagi, Pak. Luar biasa. Jadi saya tuh pengen sebetulnya si alun-alun itu menjadi taman. Jangan dikarpetin. Tapi tamannya zaman yang kayak dulu betul. Ya, kita akan tamannya kita desain ulang. Iya. Kita desain ulang, kan itu ada perpustakaan gitu.
sehingga menjadi taman yang menyenangkan. Kalau dulu konsepnya kan tempat botram dan lain-lain. Kalau sekarang kita mau gangguin acara orang, kenapa saya mau datang? Karena di sini ada Hari Disabilitas. Enggak, itu mah lewat aja aku lihat sini. Hai. Spontanitas ini teh. Hari Disabilitas katanya Kang Farhan mau ke sini. Setiap hari cucunya yang cerebral palsy ini diajak keliling sini. Karena selalu ketemu. Satu minggunya banyak selalu ketemu. Gitu. Nah, aku tuh paling senang kalau ada inisiatif bikin acara seperti ini. Apapun ya. Mau dilatar belakangi oleh PR, komersial nggak apa-apa. Yang paling penting ada sentuhan-sentuhan terhadap kelompok-kelompok yang vulnerable, kelompok rentan. Bikin inisiatif, walaupun sekedar rame-ramean, untuk 4 kelompok yang rentan ini. 1 disabilitas, 2 lansia, 3 perempuan, 4 anak-anak gitu. Nah ini yang mesti kita belain terus. Semua kebijakan itu harus memperhatikan 4 kelompok rentan ini. Kang, ini emang Akang bilang gitu bukan karena mau jadi wali kota. Enggak. Itu dari dulu. Dari dulu saya merasa bahwa saya tuh termasuk orang yang percaya apa yang dikatakan oleh Pak Bung Hatta, bahwa welfare state itu artinya mensejahterakan kelompok paling bawah dulu. Ketika kita bisa meningkatkan kelompok paling bawah untuk sejahtera, maka terjadilah yang namanya efek ungkit. Kedongkrak ke atas, otomatis yang di atasnya juga akan keangkat lagi. Tapi yang sekarang terjadi di Indonesia punten ya. Sosiodemokrat itu adalah sebuah paham sosialisme yang menggunakan metode demokrasi, tetapi kemudian mengadopsi berbagai macam perubahan. Salah satunya adalah welfare state. Sekarang ini welfare state itu dalam sosialisme sosdem ya, sosialisme demokrat itu memang pada intinya satu harus memperhatikan yang paling bawah, diungkit. Itu sebabnya subsidinya ada edanan. Cuman kita sekarang ini terjebak pada subsidi BBM, di mana kita sadari bahwa sebetulnya subsidi BBM itu bukan untuk orang miskin. Menengah ya justru ya. Mana ada orang punya motor untuk orang miskin? Oh rusak, rusaknya beh. Tempat naon ya? Enak panggung mah babari bisa ya. Ya jadi orang teh mau sudah teh menyobaan seminggu sekalinya setiap hari Sabtunya. Aya acara pertunjukan, jual makanan yang sarapan. Salah saya dina oke nya. Anu kudu jualan teh sate, Bah. Ya, Tenang, Bos. Alhamdulillah sehat. Sukses lah. Atur nuhun ya Pak. Cepat sehat ya banyak. Ada waktu aja. Yes. Pak Asrul. KTP Bandung. Iya. Milih siapa kemarin? Kunaon? Oh ini. Apa gini teh apa? Bagus. Nah jadi balik lagi ke teori ekonomi yang tadi. Ya. Jadi dongkrak di atas. Nah, tapi pada saat bersamaan kan kapitalisme juga tidak bisa kita tolak ya. Maka yang selain sambil kita urus yang paling bawah, kita urus yang 1% paling atas. Kita kasih kesempatan investasi, berusaha sehingga nanti ada trickle down effect. Trickle down effect-nya apa? Lapangan pekerjaan yang besar. Iya, eta betul. Ketika yang di bawah itu terdongkrak ke atas, yang di atas menurunkan rezekinya ke bawah, maka terbentuk kelas menengah yang sangat kuat. Gitu. Jadi kelas menengah itu adalah indikator apakah secara ekonomi masyarakat ini kuat apa enggak. Ya. Makanya ketika ada yang bilang bahwa kelas menengah Indonesia berkurang, artinya ada masalah dengan kesejahteraan di Indonesia. Oke. Kang, itu nanti kesejahteraan untuk khusus wilayah Kota Bandung akan mau ngapain? Yang paling penting saya akan fokus dulu subsidi ke lapisan paling bawah. Berupa apa? Mulai dari Pak Ustadz, emang Pak Ustadz ini belum pengurus DKM punya Pak Ustadz. Nah, mulai dari subsidi untuk PAUD, subsidi untuk RT RW, subsidi untuk Posyandu, Posbindu dan PKK, subsidi untuk rumah ibadah, subsidi untuk para guru agama. Itu di level paling bawah itu semua. Subsidi untuk lansia, subsidi untuk uangnya ada kan? Ya dari APBD lah. Karena APBD mesti habis. Iya. Nggak boleh bisa. Kita habisin buat subsidi semuanya. Pada saat bersamaan, aku kan berusaha setengah mati membuka Kota Bandung sebagai lahan investasi. Terutama investasi industri jasa. Nah, Bandung itu industri jasanya dari mulai perdagangan mah bagus, damang, kreativitas bagus. Yang kurang adalah kita itu tidak punya
tempat atau lahan untuk industri jasa keuangan. Oke. Nah, aku merasa kita berkepentingan untuk bisa menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat industri jasa keuangan. Angkatan aku, si Hasan. Nah, aku kan minta OJK untuk turun tangan di Bandung melakukan edukasi dan literasi keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan atau meminimalkan efek dari rentenir dan pinjol. Pinjol. Oh. Terutama pinjol ilegal. Iya. Karena sebetulnya mereka tuh ada karena ada demand kan. Iya. Nah, demand yang mesti dikontrol, bukan supply-nya. Oke. Dan supply mah kumaha demand. Iya, betul. Nah, di mana ada di mana? Literasi keuangan dan juga ada edukasi keuangan. Jadi, Kang Dian, Pak Hasan, Teh Kiki, kalau ada mendengarkan di OJK, tolong bantu Kota Bandung melakukan edukasi dan literasi keuangan. Mantap.